Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Teguh di channel saya Teguh Dian Story. Salam sapa untuk kekek mania Nusantara dari PUBG SF, pasukan anti beli jadi. Nah, kembali lagi hari ini kita bakal berbagi tips atau seputar rawatan dari berangkat dari kawan-kawan pemula yang banyak bertanya di grup Facebook tapi tidak mendapatkan jawaban toh. Biasanya tuh sering gundah, saya resah. Jadi sesama kekek mania ingin berbagi, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi memang sekedar berbagi pengalaman dari yang sudah-sudah. Jadi banyak kawan-kawan kekek mania yang pemula biasanya ya, banyak tanya, Mas gimana sih kalau rawatan burung setelah lomba? Mas gimana sih kalau saya pemula pengen gantang, harus ngerawat paut atau dewasa dulu? Dari sekian banyak pertanyaan, saya bakal nerangin dua hal terlebih dahulu, karena menurut saya ini paling penting untuk mengetahui karakter gacuan kita masing-masing. Karena pada saatnya memelihara lovebird, kita harus tahu dulu karakter burung tersebut. Nah, di sini kita bakal bagi jadi dua. Apa sih Mas dua hal tersebut? Satu, burung lovebird yang susah naik birahi atau emosinya. Yang kedua, burung lovebird yang sangat mudah atau cepat naik birahi dan emosinya. Nah, kita bahas satu persatu terlebih dahulu ya. Dari burung lovebird yang susah naik birahinya. Mas, ciri-cirinya apa Mas? Burung lovebird yang susah naik birahinya. Biasanya kalau setelah kita full kerodong seharian ya, burungnya itu agak gembung dan sayapnya itu tidak langsung ngilang. Kebanyakan seperti itu untuk burung yang susah birahi, dan kebanyakan mereka itu jarang bunyi kalau di rumah atau waktu sendiri. Mana menanggulanginya Mas? Caranya seperti ini. Kita sebagai tuannya burung ya, kita harus lebih paham. Jadi kita menelaah, meneliti burung kita termasuk tipe yang mana? Tipe yang susah naik birahi atau yang sulit untuk naik birahi. Jadi yang pertama yang kita lakukan jika burung kita, gacuan kita itu sulit untuk naik birahi. Nah, yang kita lakukan sebelum lomba, minimal 2 jam sebelum berangkat lomba, kita harus kasih jagung dulu atau pakan kenceng. Baratnya kalau zaman sekarang, pakan kenceng itu apa sih Mas? Banyak ya, Golcoin perkutut, GCP kalau banyak orang yang bilang GCP, dan pakan-pakan yang dijual dari kawan-kawan yang lain juga boleh lah, terserah kalau pakan. Jadi 2 jam sebelum lomba kita kasih pakan kenceng untuk burung yang sulit naik birahinya. Jadi kita kasih jagung, dan setelah di lapangan kita sampai, kita lihat burung kita itu udah mulai naik birahinya enggak, mulai bunyi-bunyi waktu dikerodong. Kalau ternyata burung kita masih kurang semangat, kita kasih jagung lagi. Kangkung boleh Mas, boleh, tapi hanya sedikit, karena kangkung itu kadar naikkan birahinya tuh sangat cepat, tinggi juga. Jadi dikit-dikit aja. Jadi setelah, kalau mungkin masih kurang birahi, bisa kita track. Jika mungkin ada beberapa temen yang izinkan untuk burungnya di track, kalau enggak kita bisa pakai HP untuk track dengan burung di handphone kita, pancingan ya, untuk menaikkan birahi pada lovebird kita. Nah, yang kedua ini tipe burung yang cepat naik birahi. Ciri-cirinya gimana Mas yang cepat naik birahi? Ciri-cirinya yang paling mudah itu saat kita buka kerodong, dia sayapnya itu bakal langsung ngilang ya, langsung rasa ingin bertarungnya itu tinggi. Seperti itu salah satu contohnya. Penanganannya gimana Mas? Ya, kalau ini beda lagi dari yang pertama toh. Kalau burung yang mudah naik birahi, nggak perlu kita kasih pakan kenceng ya, polos aja. Dan jangan kita kasih jagung sebelum berangkat. Kita kasih jagung itu atau mungkin kangkung hanya beberapa gigit, 3 gigit
atau mungkin jagung itu 4 butir, baru kita langsung cantol. Karena kebanyakan burung yang cepat naik birahi bakal langsung respon lawan ketika kita centelkan di lapangan. Nah, kalau kita langsung samakan dengan burung yang susah naik birahi, dari rumah kita kencengi, dari rumah sudah kita kasih jagung, nah di sana dia bakalan, kalau bisa saya bilang mungkin munting ya, bisa juga OB, bebek, karena udah kenceng kita kencengin lagi. Jadi 2 hal tersebut ya yang wajib kita pahami, harus kita tahu dari mana sih burung kita itu tipikal yang mana, yang sulit birahi atau yang cepat naik birahinya. Jadi kita sebagai owner harus bisa mengerti karakter burung kita sendiri. Dan nah ini kita juga bakal jawab pertanyaan dari kawan-kawan ya di Facebook. Mas, burung saya bunyi 1 kali di akhir kalau di gantangan, itu kenapa ya? Nah, ini indikasi burung yang birahinya sulit naik. Biasanya dia telat bunyi karena birahinya kurang pas, di akhir baru mau bunyi. Jadi kebanyakan kita harus tahu ya, ini termasuk tipikal burung yang sulit naik birahi. Jadi kita kasih sedikit pakan kenceng di awal, jagung dari rumah. Jadi kita waktu gantang, kita buka kerodong, dia birahinya tuh udah pas gitu. Nah yang kedua ini, nah Mas, burungku di gantangan cuma loncat-loncat dan naik turun. Nah ini sama juga indikasi burung yang sulit untuk naik birahinya. Jadi dia nggak nemuin birahinya, emosi nggak naik, birahi nggak naik, dia cuma loncat-loncat. Jangankan wek-wek, dia nggak mental tarungnya itu nggak ada. Jadi cuma naik turun alias kepo kalau bahasa anunya ya. Nah yang ketiga, Mas, burung saya di rumah gacor, di dalam kerodong gacor tapi di lapangan diem aja. Nah ini juga salah satu indikasi birahinya kurang pas. Kenapa sih kalau di rumah? Karena di rumah kan dia sendiri loh, dia gacor. Tapi kalau di lapangan banyak lawan, nah dia tuh emosinya, kadang burung itu ada yang emosi terhadap warna tertentu. Jadi mungkin kemungkinan lain dari yang tadi ya, yang sulit naik, kemungkinan lawannya juga kurang cocok warnanya. Jadi kita juga di rumah mungkin kita latih, kita track dengan warna apa, mungkin burung itu mau bunyi dengan enak. Coba besok walau kita gantang lagi beberapa kali, kita tempel dengan warna yang dia suka. Nah, ada perubahan nggak sih terhadap itu? Jadi seperti itu. Terus yang keempat ini, nah, Mas, burung saya ngering di lapangan padahal di rumah nagen. Nah ini indikasi burung yang cepat naik birahi. Kebanyakan kawan-kawan ini salah dalam setting lapangan, dalam artian ya, jadi di rumah udah dikencengin, di lapangan masih dikencengin, akhirnya burung ngering. Nah ini beberapa. Yang keenam ya, untuk pemula, Mas, aku ini pemula, Mas, pengen belajar gantang lah, enaknya pelihara yang paut atau dewasa? Kalau dari pengalaman saya pribadi paling enak megang paut dulu. Kenapa, Mas, kok paut? Karena paut atau baby pada dasarnya burungnya itu belum mengenal birahi kawin. Paut atau baby itu hanya mengenal 1 birahi bunyi. Mau ngapain loncat, yang tahu dia bunyi. Jadi belum mengenal birahi kawin. Kalau untuk mas-mas pemula langsung terjun pegang burung vektor dewasa, nah bakalan pusing kalau memang belum tahu ilmunya ya. Karena kita harus mandiin, harus stabilin emosi, stabilin birahi, seperti itu. Nah ini sama juga pertanyaan yang berikutnya ini ya, Mas, kalau setelah lomba gimana? Persiapan sebelum lomba dan setelah lomba. Nah ini yang fatal biasanya, yang pemula ini kurang paham ya. Kadang kesalahan dari para kawan-kawan pemula. Jadi kadang di rumah itu tanpa persiapan langsung dibawa ke lapangan aja. Terkadang burung di track di rumah bunyi, dia seneng kok, langsung dibawa ke lapangan.
Nah itu salah ya kawan-kawan. Pada dasarnya burung vektor itu kan burung petarung yang kalau kita udah coba di rumah mungkin tenaganya berkurang. Jadi kalau kita bawa ke lapangan nanti kurang maksimal. Jadi persiapannya kita mulai dari H-2 sebelum lomba ya, kita mandikan. Kalau hariannya kerodong ya tetap dikerodong. Kalau itu tadi, kalau burung tipikal yang sulit naik birahi, H-2 udah kita kasih pakan kenceng boleh. Pakannya kita ganti kenceng sampai hari H mau gantang kita bersihin toh sangkarnya, tebok-teboknya biar dia nyaman. Setelah itu kita kasih jagung di lapangan. Nah kita gantang. Setelah mungkin kalau gantang saya rasa cukup 2 kali ya untuk percobaan. Jadi ya harus 2 kali sih untuk tahu yang pertama seperti apa, yang kedua seperti apa. Karena kalau kita 1 kali udah nggak mau gantang lagi, kemungkinan kita bakal sulit nyari settingannya ya. Terus setelah lomba pun harus dirawat ya, bukan digeledakin gitu aja. Karena pada dasarnya burung vektor tuh burung yang harus dijaga kestabilan birahinya. Contoh kita pulang langsung kita kerodong, kita cantolin di tempatnya, nah itu kurang bagus ya kawan-kawan. Jadi ininya kita itu harus tahu burung vektor itu burung yang kalau kita sembarangan emosinya itu naik turun. Jadi setelah lomba kita angin-anginkan dulu toh, kita mandikan bila perlu ya, karena dia setelah makan kangkung, jagung, emosinya birahinya naik. Jadi untuk menstabilkan kita mandikan dulu, dikeringkan, lalu kita kerodong kembali seperti itu. Jadi saya rasa materi cukup ya untuk hari ini tentang lovebird vektor dan pertanyaan dari kawan-kawan. Semoga jawaban saya menjawab pertanyaan kawan-kawan semua. Di sini juga sebagai pemula saya juga menyarankan kawan-kawan untuk lebih belajar lagi dengan para senior-senior di lapangan ya. Kalau pengen tahu ilmu-ilmu jangan malu untuk sharing dan tanya rawatan dari, mungkin ada kawan-kawan yang sering koncer kelihatan, Mas rawatannya gimana sih Mas, jangan malu untuk tanya ya, karena ya itu tadi dengan bertanya kita lebih bisa dapat ilmu dari kawan-kawan baru kita. Jangan minder, jangan malu, intinya memperbanyak kawan itu juga termasuk memperbanyak ilmu. Nah, jika kalian rasa video ini bermanfaat, saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan subscribe agar channel saya semakin berkembang. Dan jika ingin menanyakan beberapa hal bisa langsung komen untuk saya buatkan video selanjutnya. Dan juga jika ingin melihat video penelusurnya juga bisa lihat di playlist Kekek Mania di channel YouTube saya, Teguh Dian Story. Dan semoga dengan semakin berkembangnya channel saya juga semakin semangat untuk berbagi tips-tips dan rawatan pada rekan-rekan Kekek Mania Senusantara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.